Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudhistira Abdi sebagai moderator sekaligus narasumber di kelompok 8 ini. Baiklah, kami akan menjelaskan materi di kelompok 8 ini. Untuk itu, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Pada pasal 22 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Dengan sebab itu, Presiden hanya dapat membentuk Perpu dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Undang-Undang Dasar tidak memberikan penjelasan lebih lanjut yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa tersebut, sehingga penafsiran penuh ada pada Presiden. Peraturan perundang-undangan menurut Profesor Jimli Asidiki memiliki syarat material dalam penetapannya. Yang pertama, waktu yang tersedia terbatas atau terdapat kegentingan waktu. Yang kedua, ada kebutuhan yang mendesak atau bertindak reasonable necessity. Yang ketiga, tidak tersedia alternatif atau menurut penalaran yang wajar atau beyond reasonable doubt. Alternatif lain diperkirakan tidak dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan Perpu adalah satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut. Baiklah, saya Linda Permatasari akan melanjutkan presentasi yang telah dibangun dari presentator-presentator sebelumnya. Bahwasanya dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, peraturan pemerintah pengganti perundang-undangan itu harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Dalam artian, Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden itu harus mendapat persetujuan dari DPR dalam persidangan yang telah diadakan itu. Kemudian, bagaimana ketika Perpu tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari DPR? Nah, dalam pasal 22 ayat 3 juga disebutkan bahwasanya jika tidak mendapat persetujuan dari DPR, maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus dicabut. Sehingga kalau sebelumnya dijelaskan bahwasanya Perpu itu bisa dijadikan sebagai undang-undang, makanya kenapa Perpu itu setara dengan undang-undang. Juga ada kalanya Perpu itu juga dicabut, yaitu ketika apa? Ketika tidak mendapat persetujuan dari DPR. Jadi Perpu tersebut dicabut dan tidak dilanjutkan lagi kepada undang-undang. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Syahrir. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Linda Permatasari. Apakah Presiden sudah memenuhi unsur kegentingan memaksa? Mari kita analisis dari kasus ini. Analisis Perpu nomor 1 tahun 2020. Menurut Prof. Jimli, Perpu nomor 1 tahun 2020 secara umum sudah memenuhi syarat penerbitan sebuah Perpu. Namun, Perpu tersebut bukan diperuntukkan dalam kondisi darurat. Sebab dalam pembagian menimbang Perpu nomor 1 tahun 2020 tidak mengacu pada pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tetapi hanya mengacu pasal 22. Sedangkan kedua pasal tersebut saling berkaitan pada awal pembentukannya. Berdasarkan tujuan fungsinya, Prof. Maria menyatakan Perpu nomor 1 tahun 2020 tidak sesuai dengan fungsi keberlakuannya yang hanya bersifat sementara. Seharusnya peraturan berlaku untuk waktu yang lama. Perpu nomor 1 tahun 2020 memiliki permasalahan, yaitu pertama, dalam Perpu tersebut mengatur bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perpu tersebut bukan merupakan objek sengketa yang dapat diajukan ke PT UN. Hal tersebut telah menegasikan kewenangan dari PT UN. Kedua, Perpu tersebut mengatur mengenai penanganan pandemi
COVID-19 yang bersifat yang seharusnya peraturan harus berlaku untuk waktu yang sangat lama. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan pembatasan kewenangan Presiden dalam pembentukan Perpu, maka seharusnya dibentuk pengaturan khusus mengenai pembentukan Perpu. Peraturan tersebut dapat memuat prosedur pembentukan Perpu dan substansi yang dimuat dalam Perpu tersebut. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.